Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal nyulap ilmu pertanian akar rumput jadi panduan praktis yang bisa langsung diterapin buat ngelindungin tanaman kita. Kalau selama ini udah mulai capek sama harga pestisida pabrik yang mahal atau bahan kimianya yang terlalu keras, nah kita ada di tempat yang pas banget nih. Oke, coba kita langsung bongkar sumber materinya. Kita nemu sebuah komentar instruksional yang super detail di media sosial dari seseorang bernama Purwanto. Ini bukan sekedar komentar numpang lewat ya, tapi benar-benar kayak cetak biru buat bikin pestisida organik sendiri atau yang biasa kita sebut PESNAP. Biar nggak ada yang kelewat dan racikan kita sukses, kita bakal ngikutin peta jalan ini ya, mulai dari apa itu pestisida buatan sendiri, bedah 4 bahan intinya, ngitung dosis yang benar, tips nyemprot yang aman, sampai cara simpannya. Kita mulai dari bagian pertama, pestisida organik buatan sendiri. Nah, apa sih yang bikin materi ini menarik banget? Ternyata, PESNAP alias pestisida nabati ini bukan cuma racun pembunuh hama biasa. Ini tuh ibaratnya formula aksi ganda. Dia dirancang buat ngendaliin serangga pengganggu, tapi di saat yang sama ngasih suntikan nutrisi. Kenapa ini penting? Biar tanaman padi kita nggak stres atau overdosis gara-gara dihajar bahan kimia. Tapi tunggu dulu, kita juga harus realistis ya. Memang sih ramuan ini adalah insektisida yang super kuat. Ampuh banget buat ngelumpuhin hama bandel kayak wereng, kutu kebul, dan ulat. Tapi untuk urusan jamur, dia agak lemah. Jadi kalau tanaman kita lagi diserang jamur kayak belas atau hawar daun, kita tetap butuh agen pendamping khusus seperti Trichoderma. Intinya, ramuan ini spesialis serangga, bukan obat sapu jagat ya. Lanjut ke bagian 2, membedah 4 bahan intinya. Rahasia resep ini ada di takaran yang benar-benar presisi. Bayangin aja, 20 liter air itu pelarut utamanya. Terus, 2 genggam tembakau masuk sebagai senjata pemusnah, 3 sendok makan MSG alias mecin buat booster nutrisi, dan 3 sendok makan gula buat ngasih makan mikroba penolong kita. Mari kita lihat lebih dekat satu-satu. Bintang utamanya di sini, itu si tembakau. Kenapa? Karena tembakau ngebawa senyawa nikotin ke dalam campuran kita. Nikotin ini racun kontak sekaligus racun perut yang benar-benar mematikan. Hama-hama nakal itu bakal langsung lumpuh seketika begitu mereka bersentuhan sama cairan ini. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, resep ini pakai MSG alias mecin yang biasa ngejogrok di dapur kita. Gimana ceritanya? Ternyata MSG itu punya kandungan natrium dan asam glutamat. Kalau takarannya pas, mecin justru ngebantu ngerangsang pertumbuhan daun biar lebat dan ningkatin daya tahan tanaman. Jadi, sambil ngebunuh hama, kita nyuapin tanaman kita pakai vitamin pelindung. Peran gula di sini juga pinter banget loh, fungsinya double. Pertama, dia jadi sumber energi yang ngidupin proses fermentasi mikroba selama 24 jam penuh. Kedua, sifatnya yang lengket bikin cairan pestisida ini nempel kuat di daun padi pas disemprot. Lem alami ini jauh lebih murah tapi nggak kalah nendang. Masuk ke bagian 3. Gimana cara ngitung dosis yang tepat? Perhatiin baik-baik ya, ini peringatan keras. Jangan sampai kita langsung nyemprotin cairan 20 liter hasil fermentasi murni ini langsung ke tanaman tanpa diencerin. Jangan pernah. Ingat, nikotinnya itu udah sangat-sangat pekat. Selalu ambil sebagian kecil dan campur sama air bersih untuk tiap tangki yang bakal dipakai. Dosis mainnya itu tergantung kondisi di sawah. Buat pencegahan, pas tanaman lagi sehat, pakai dosis rendah aja, sekitar 200-300 ml buat tangki 16 liter. Dan semprot tiap seminggu atau 10 hari. Tapi, kalau hama kayak wereng udah mulai nongkrong, langsung gas naikkan dosisnya jadi 0,5 liter per tangki. Hajar terus 3 hari berturut-turut atau minimal 2 kali seminggu sampai hamanya benar-benar bersih. Lanjut ke bagian 4, tips esensial biar penyemprotannya aman. Saya harus tekanin hal ini. Timing itu segalanya. Nyemprot pas siang bolong, matahari lagi terik itu kesalahan fatal. Panas siang digabung sama mecin dan nikotin pekat itu malah bakal ngebakar daun tanaman kita. Jadi gosong atau kuning klorosis. Waktu yang benar-benar aman itu cuma pagi sebelum jam 9 atau sore setelah jam 3:30. Terus pas udah di sawah dan siap nyemprot, pastiin banget cairannya disaring super teliti pakai kain halus sebelum dimasukin ke tangki. Sisa remahan tembakau itu rawan banget bikin spuyer mampet. Selain itu, arahin semprotannya sampai kena pangkal batang di bawah ya. Jangan cuma nyemprot atas daunnya aja. Soalnya wereng itu emang insting alaminya ngumpet di pangkal bawah. Terakhir, bagian 5, penyimpanan dan peringatan akhirnya. Yang bikin resep ini jadi idola adalah kemudahannya.
Ramuan ini berfermentasi alami cuma butuh waktu 24 jam. Hebatnya lagi, kita sama sekali nggak butuh beli bakteri starter buatan toko kayak EM4. Jadi, benar-benar hemat dan bisa langsung eksekusi. Tapi, ingat baik-baik angka 14 ini. Ini batas kadaluarsanya. Kita cuma punya waktu maksimal 14 hari, alias 2 minggu, buat ngabisin batch 20 liter tadi. Kalau dibiarin lewat dari 2 minggu, kualitas perlindungannya bakal drop parah dan cairannya mulai ngeluarin bau busuk yang gak karuan. Nah, ini bawa kita ke satu kesimpulan yang bikin mikir. Cetak bir inovatif ini jadi bukti nyata kalau pertanian yang efektif itu nggak selalu butuh bahan kimia mahal. Kira-kira solusi ajaib apa lagi ya yang sebenarnya udah ada di depan mata, duduk manis di dapur kita, nunggu buat dimanfaatin. Semoga bedah materi kali ini ngasih amunisi baru buat musim tanam teman-teman semua ya. Terima kasih udah belajar bareng dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.